Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kami yang akan membahas salah satu fenomena yang saat ini semakin marak di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan mahasiswa, yaitu topik hari ini judi online. Nah, perkenalkan saya Adi Marza. Saya Davin Hijran. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas bahaya judi online dan kaitannya bagaimana dengan ajaran agama Islam. Nah, tema ini sangat penting karena perkembangan teknologi yang pesat membuat akses terhadap judi online itu semakin mudah diakses gitu dan sulit dikendalikan. Gimana menurut pendapat Davin sendiri tentang judi online itu sendiri? Iya, mungkin sekarang banyak orang yang menganggap judi online ini hanya kayak sebagai hiburan atau cara dapat mendapatkan uang. Tapi kayak di balik itu juga terdapat banyak dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri serta keluarga, bahkan masyarakat juga. Selain itu, dalam Islam judi merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi inti pada sebenarnya judi online itu apa sih? Kenapa ada namanya judi online gitu? Nah, untuk judi online sendiri itu dia tuh segala bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan komputer. Bentuknya ini bermacam-macam, mulai dari taruhan, olahraga, permainan kartu, slot online, hingga berbagai jenis permainan yang melibatkan taruhan uang. Oke, jadi pada intinya judi online ini itu berbeda dengan konvensional ya. Bedanya itu hanya pada penggunaannya. Kalau judi online ini menggunakan media gitu. Oh iya, benar. Di sini tuh esensinya tetap sama, tapi yang mempertaruhkan sejumlah uang dan harta tuh dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan unsur-unsur keuntungan spekulasinya juga. Oke. Nah, menurut Davin sendiri, bagaimana nih judi online saat ini itu tuh gampang diminati oleh anak muda itu seperti mahasiswa, remaja-remaja. Nah, itu kan justru membahayakan mereka ya, karena di satu sisi mereka belum berpenghasilan, tapi mereka satu sisi lagi dia main judi online gitu. Justru itu akan merugikan mereka menurut saya ya. Menurut Davin gimana? Nah iya, di sini tuh kenapa sih judi online tuh banyak diminati ya? Kayak pertama tuh dari beberapa faktor tuh kayak di kemudahan diaksesnya kan dia tuh online ya, jadi kayak sekarang semua orang juga udah punya smartphone dan bisa mengakses internet tuh, jadi kayak si mengaksesnya tuh jadi gampang kan. Terus yang kedua tuh di promosinya juga. Nah di media sosial nih promosi iklannya tuh cukup banyak ya, sama sering muncul. Nah terus iklannya juga kayak sangat menggiurkan, kayak bisa mendapatkan uang besar tapi dalam waktu yang singkat dan tidak perlu kerja gitu ya. Nah tiga tuh ada faktor ekonomi, kayak sebagian orang juga kan kadang yang ekonominya rendah tuh kayak mudah tergiur dengan mendapatkan uang secara cepat gitu. Oke. Jadi kalau dapat saya simpulkan ini tuh judi online ini membuat kecanduan ya, membuat kecanduan apalagi di kalangan ekonomi tertentu gitu. Nah, kecanduan inilah yang menjadi salah satu masalah terbesar dari judi online tersebut ya. Oke, selanjutnya untuk kita bicara dampaknya. Nah, dampak judi online ini tentunya sangat banyak ya bagi masyarakat. Nah, coba mungkin Davin bisa jelaskan itu dampaknya, mulai dari yang paling kecil hingga paling besar dampaknya gitu, dan untuk masa depan di kemudian hari. Nah, dampaknya tuh sangat banyak ya. Yang pertama tuh kayak tentu kerugian finansial bagi banyak orang, kehilangan uang tabungan, tak gaji, bahkan sampai berutang demi terus bermain. Karena si judi online tuh sifatnya adiktif ya. Oke. Uh, Oke, jadi judi online ini itu berdampak adiktif ya bagi penggunanya. Jadi sama dia tuh ke gangguan mental, kesehatan mentalnya juga. Oh, bisa ke gangguan kesehatan mental. Karena kayak kalau orangnya kalah terus menerus tuh ya bisa kayak ya kan stres gitu ya, uangnya udah banyak dikeluarin tapi kayak malah nggak dapat balik kan, juga bisa stres, kecemasan, sama depresi juga bisa menyebabkan hilang kontrol dirinya juga ya. Oke, itu berarti berpengaruh terhadap lingkungan ini ya, hubungan sosial ya. Nah, bicara tentang hubungan sosial sendiri itu tuh saya juga pernah dengar kalau suatu
hubungan di keluarga itu rusak, yang dimana suami istrinya bercerai karena faktor judi online tersebut. Nah, berarti itu tuh dalam aspek finansial ya, Iya. dari segi finansial ya berarti. Oke. Itu tuh karena kehilangan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya juga, karena kayak misalnya si yang orang mau berjudi ini udah tabungan sendirinya tuh udah banyak dikeluarkan gitu, jadi dia masih ingin terus bermain tuh dengan cara mendapatkan uang dari rekan terdekat atau keluarga sendiri. Oke, berarti melibatkan uang dari orang terdekatnya ya. Nah, bicara soal uang juga, bagaimana menurut pandangan dari Islam sendiri judi online ini? Nah, dalam Islam ini perjudian atau masih termasuk tuh perbuatan yang diharamkan ya. Larangan itu tuh disebutkan secara jelas dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 dengan arti seperti, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Oke, berarti di Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh melalui cara yang halal ya, bukan dengan cara judi online tadi. Nah, sudah jelas judi online itu haram ya. Oke, seperti bekerja, berdagang secara jujur atau usaha yang bermanfaat itu merupakan penghasilan yang halal gitu. Nah, sedangkan dalam judi seorang ingin memperoleh keuntungan tanpa usaha yang jelas dan seringkali merugikan pihak lain ya, yang seperti Bro Davin bilang tadi. Nah, kita telah membahas judi online tadi, kajiannya gimana. Sekarang beralih ke topik ke hikmahnya. Nah, bagaimana hikmahnya menurut David sendiri? Dengan mungkin ada teman David sendiri yang judi online apa gimana gitu, berdasarkan pengalaman aja. Oke, mungkin banyak ya hikmahnya. Pertama tuh jadi menjaga harta. Nah, di Islam ini mengerjakan agar harta tuh digunakan secara bijak dan tidak dihamburkan untuk hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua tuh dengan menjaga keharmonisan keluarga dan hubungan sosial juga. Yang keempat, menjaga keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin dari judi online sendiri itu bisa nggak sih dia menjauhkan diri dia ke Tuhan gitu? Tentu bisa ya, dengan kayak kalau kitanya udah kecanduan nih, kita mau berhenti. Nah, banyak faktor yang bisa membuat diri kita tuh berhenti juga, salah satunya dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mendekatkan diri juga dengan Allah, kayak banyak berpikir lagi kalau misalnya perbuatan judi online tuh tidak baik, merugikan diri dan maupun lingkungan di sekitarnya juga. Oke, berarti cara untuk lepas dari judi online itu sendiri dengan cara yang pertama itu mendekatkan diri dengan Tuhan, kemudian tadi apa yang kedua? Yang kedua tuh menggunakan internetnya juga dengan bijak. Oke, karena promosi juga banyak di ini ya, promosi judi online banyak di sosial media juga sekarang kita lihat ya. Kalau di TikTok, di Instagram itu juga ada banyak. Hikmahnya tadi sudah jelas dikatakan Davin bahwa ya judi online ini menyesatkan gitu, merugikan kita semua. Bahkan mungkin tidak ada ya untungnya judi online ini ya, hanya senang-senang doang ya. Hanya untuk kesenangan pribadi. Nah, senang saat, karena yang dihasilkan itu seperti ya tidak menghasilkan apa sama sekali, malah menimbulkan kerugian. Selain merugikan kita sendiri, merugikan orang terdekat, dan merugikan orang lain yang kita tidak kenal gitu. Nah, jadi kesimpulannya hari ini Davin, gimana? Coba berikan saya kesimpulan mengenai judi online. Mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa, untuk rekan-rekan kita di sini tuh lebih memiliki tanggung jawab ya, untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Terus lebih memperhatikan diri untuk masa depan. Terus jangan merusak perjuangan yang sudah ada untuk kegiatan yang hanya menghasilkan keuntungan yang sesaat aja dari judi online tersebut. Oke, nah
Sekian dari kesimpulan Davin tadi. Nah, untuk dari saya sendiri, jangan sampai Anda juga terjerumus ke judi online, apalagi anak-anak muda sekarang. Nah, semoga dari podcast yang kita buat ini akan terinspirasi oleh kalian para anak muda. Nah, sekian dari podcast kami. Saya Adi Marza pamit undur diri. Saya David Hijran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas? Iya, 10 menit 26 detik lah.